Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang yang sebenarnya diperuntukkan untuk dirimu. Jadi, siapa sosok yang dihadirkan Tuhan untuk dirimu. Jadi, ini adalah fun reading, diperuntukkan untuk happy-happy, diperuntukkan untuk senang-senang. Jadi, untuk kalian yang baru di channel aku, hai, my name is Maha. I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan intuisi dalam menerjemahkan kartu tarot. Di sini adalah collective reading yang aku baca adalah banyak orang, jadi energi bisa vice versa, bisa juga resonate, bisa tidak. Dan kalau misalnya collective reading ini, aku meminta kebijakan kamu untuk menelaah informasi. Walaupun this is fun reading, tapi tetap aja pasti ada pesan untuk diri kamu sampai kamu bisa klik video ini. So, jadi perlu diingat, ini adalah timeless. Jadi kapanpun kamu nonton, mau 10 tahun setelah aku post ini, atau kamu nontonnya 5 hari setelah aku post video ini, teraplikasikannya saat kamu nonton. Jadi kita tidak terbelenggu oleh waktu. Untuk kalian yang mau claiming energi positif, jadi nonton dari awal sampai akhir. Just relax, enjoying the video, dengerin suara aku. Aku langsung mulai aja ya ke energi kamu dulu. There's great guide angel if I'm power like that. Think it says give permission and protection to silver people watch this video. Untuk kalian yang mau dibuatkan ini secara pick a card, tinggal ngomong di bawah, oke? Okay? Tell me about the people who watch this video. Tell me about their current energy right now. I want to see their past, their present, their future. Okay. Kalau aku lihat di sini ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, itu juga Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising kamu. Di sini kamu adalah orang-orang yang kokoh. Kemarin kamu sempat banget pelin-pelan. Jadi kalau aku lihat di sini ada sebuah perubahan pola pikir dan kedewasaan yang aku lihat. Jadi kalau dari keadaan energi saat ini, ada pilihan dalam hidup kamu, tapi kamu gak bingung. Dulu-dulu kalau ada pilihan itu galau, bingung parah. Tapi sekarang lebih seperti kayak pasti. I know what I want, aku tahu apa yang aku butuhkan, aku tahu apa yang aku mau, aku tahu mau arahnya kemana. Jadi cukup pasti. Terus di sini ada energi air sign, Libra, Gemini, Aquarius. Aku ngeblank sebentar karena there's a message yang datang langsung ke kamu. Ini message-nya bisa dari semesta atau dari spirit guide, dari sesuatu yang kamu baca, atau dari yang kamu dengar, atau kamu lihat berita, atau bahkan kayak kamu following a lot, kamu lihat sesuatu di quotes yang kamu lihat di handphonemu, karena ini dari algoritma kalau aku lihat gitu. So, dari energi The Ace of Swords, secara logik jalan, di sini ada sebuah informasi yang kalau gini, kalau ada sesuatu yang kamu pengen sampaikan. Kalau ada sesuatu yang kayak kamu pengen pelajari gitu. Di sini juga kalau aku lihat karena punya kestabilan secara mentally, ada banyak peluang untuk diri kamu. Cuman karena di sini ada Two of Pentacles, juga kemungkinan you have choices, pilihan antara cinta atau karir, atau cinta atau keluarga. Jadi kalau aku lihat di sini, hidup kamu akan dibalancing karena di sini prinsipnya akan dikuatkan. Jadi kayak kamu pakai prinsip dan pakai logik yang akhirnya membuat diri kamu kokoh. Jadi energinya sangat kokoh di sini. So aku bakal lihat energi orang itu. Oke. Terus Spirit Guide, Angel, Power, like God, and says, give permission and protection to several people watch this video. I want to know the person that really meant to be with them. With this person. Tell me about their energy. Oke, dia lagi di fase healing. Sebenarnya karena egonya cukup besar kemarin. Jadi dia berasa kalau aku bisa sendiri gitu loh. Aku adalah orang yang kuat, aku bisa sendiri, apa-apa sendiri. Dan kadang-kadang kayak denying kalau ada orang lain mau bantu. Jadi itu yang dia tunjukkan ke dunia ini. Jadi semesta pun nganggap kalau okay, that person doesn't want
help gitu, dia nggak mau bantuan, ya udah gitu, dibiarkan saja. Dari Five of Pentacles sendiri secara energi di dalamnya dia nih penuh dengan konflik. Konfliknya tuh dalam arti dia tahu dia harus berubah, tapi dia juga stuck sama sebuah kenyamanan. Jadi kamu bisa dalam sama Sagittarius, sama Taurus, Virgo, Capricorn. Also di sini ada sedikit fire. Jadi orangnya cukup keras kepala. Cuman dia juga kamu bakalan nganggap orang ini kayak agak susah ditebak. Cuman balik lagi ini dasarnya karena ego. This person kayak feels, dia ngerasa tuh kayak oke, aku bener gitu. Aku tahu nih harus ngapain gitu. Temperance adalah energi dimana energi kesembuhan, jadi fasenya memang dalam fase kesembuhan. Nah, ini dari Five of Pentacles, dia juga kadang-kadang untuk beberapa dari kalian itu berhubungan sama yang literal ya, ada problem dalam hidupnya dia yang harus dia menyembuhkan diri gitu secara harafiah, entah dia karena penyakit atau dia mengalami sebuah kekurangan. Kalau kamu dengar suara kucing di background sana, that's Leo sedang barai-hai. Oke. Jadi aku lihat dia lagi observasi. Cuman kalau aku lihat di sini kan fase penyembuhan kadang-kadang kan emang dari niat ya. Dia ngumpulin niat untuk sembuh juga cukup lama gitu. Dia ada punya isu tentang abandonment. Jadi kalau misalnya dia adalah tipe orang yang kalau misalnya kita balas lama, dia bakalan kayak overthinking. Terus ini juga adalah tipe orang yang takut banget ditinggalin. Jadi energinya seperti itu. Aku bakalan lihat lagi secara specific who is this person, okay? There's Spirit Guide, Angel of Empower, like Acting Assist, give information and protection to the people who watch this video. Want to know about who is this person that meant to be with them? Who is this person that really meant to be with the person? Ada Four of Pentacles, ini adalah konfirmasi dia punya isu tentang abandonment atau isu-isu ditinggalkan. Dia tidak mau ditinggalkan. Dia merasa kalau apapun yang ada di hidupnya itu miliknya forever. Terus kalau dari keadaan Four of Pentacles sendiri, aku ngelihatnya dia adalah seseorang yang posesif. Cuman kalau dia siap dalam hidup kamu, dia adalah sosok orang yang mungkin agak tidak sesuai sama ekspektasi. Karena kalau aku lihat di sini dari Five of Pentacles, kamu tidak menyadari kalau orang ini bisa jadi sosok yang berpotensi untuk menjadi pasangan. Aku ngeliat di sini dia adalah orang yang agak punya battle sendiri dalam diri. Jadi kalau bisa dibilang kayak dia punya konflik sama dirinya sendiri. Kadang-kadang dia mau terbuka tapi dia pemalu. Kadang-kadang dia mau maju tapi dia banyak ragu. Jadi kayak gitu loh. Jadi terus maju mundur. Dia adalah tipe orang yang sabar. Aku ngeliatnya juga dia orang yang cukup lelet dalam menentukan sikap. Jadi sabar aja ya. Karena lelet banget nih orang. Dewasa iya, dia orang yang mampu untuk berkontemplasi. Terus ada sisi dia tapi agak suka menarik diri dari lingkungan sekitar. Jadi agak dianggap sombong. Jadi kayak dia di dalam dunianya dia sendiri, orang lain gak ada di dalam dunianya dia gitu. Jadi kelihatannya agak sombong. Padahal sebenarnya karena memang sifat introvertnya dia itu yang muncul gitu. Aku ngelihatnya di sini dia tuh agak sulit melepas memories ya. Jadi kayak misalnya kalau kamu lihat handphonenya tuh penuh dengan foto-foto dari zaman dulu gitu, karena dia tuh sayang katanya mau buang, nggak mau hapus. Dia adalah tipe orang yang keep message, dia nggak delete. Terus dia juga sosok orang yang kayak banyak nge-keep barang-barang masa lalu gitu loh. Jadi kayak ada boneka dia zaman dulu tuh masih disimpan. Atau misalnya dia tuh kayak punya baju dari kecil, aduh itu kayak kalau aku lihat tuh bajunya tuh udah lusuh banget, tetap dia keep gitu. Cuma karena pengen dia ngedusel-dusel doang. Dia lah tipe yang seperti itu. Dia sangat terjebak sama nostalgia. Hopeless romantic, dia juga terjebak sama kenyamanan gitu. Okay? Aku bakal lihat lagi tentang who is this person. There's Spirit Guide, Angel of Empower, like Acting Assist, give information and protection to the people who watch this video. Tell me about the person that really meant to be with the people who watch this video.
this person meant to be with you. You can be dealing sama Virgo, strong di Virgo, tapi ada campuran fire. There's a 5 of Pentacle, ada 3 kali loh 5 of Pentacle. Wait, dia pernah merasakan sakit yang ditinggalkan. Kalau ini agak dalam ya, ini kita agak serius. Ada isu dia di masa lalu waktu dia kecil. Dia merasa tidak diperhatikan sama sosok orang tua atau sosok yang harusnya menjaga dia gitu, merasa terabaikan lah gitu. Jadi dia tuh saat dia beranjak dewasa kayak berjanji gitu, aku tidak akan berada di posisi itu lagi gitu. Cuman dari 5 of Pentacle, tanpa dia sadari, dia yang akhirnya membuat itu. Jadi dia membangun pagar yang luar biasa tinggi agar orang gak bisa nyakitin dia, tapi akhirnya dia sendirian gitu. Dia pernah di dalam posisi dimana losing hope banget, kayak hopeless. Cuman ini konsepnya gini. Bentar ya, aku mau ngontrol emosional aku dulu. Jadi ibaratkan kalau secara gambaran dunianya gelap, jadi gelap, yang tadinya terang tiba-tiba jadi gelap, hampa, desperate. Itu banyak yang sampai hampir kehilangan akal lah gitu, kehilangan harapan. Tapi ada satu momen dimana kayak tiba-tiba tuh ada secercah harapan, tiba-tiba ada lampu aja, dia ngikutin lampu itu, dan akhirnya dia mempunyai rasa percaya yang sungguh luar biasa sama yang di atas. Tadinya benar-benar udah losing hope, udah benar-benar kayak udah aku nggak percaya lagi, udah benar-benar di dasar ada sebuah miracle atau keajaiban yang akhirnya dia percaya banget sama jalan yang di atas gitu. Jadi dari situ tumbuh kedewasaan. Tell me more about who is this person. Dari The Star sebenarnya temannya banyak kalau aku lihat. Orangnya tuh auranya tuh bikin nyaman gitu. Cuman dia punya banyak rahasia. Not really showing dirinya dia siapa. Kayak ibaratkan tuh kayak onion, banyak layer. Jadi onion kan layernya bukan cuma satu. Bawang bombay kan gak cuma satu ya layernya, kamu kupas lagi. Ini orangnya seperti itu, nggak ada yang benar-benar tahu dalamnya seperti apa. Jadi benar-benar kayak orang pakai jubah, siluetnya mungkin kamu bisa lihat itu, atau auranya kamu bisa lihat itu, tapi dalamnya tuh agak sulit gitu. Butuh waktu, butuh mengenal lebih dalam, dan butuh kedewasaan dari kamu sendiri untuk memahami orang ini. Orangnya pembawanya kalem banget, orangnya santai gitu. Jadi kayak kalau deket sama dia tuh benar-benar santai, walaupun dia introvert, tapi punya banyak temen karena si auranya dia tuh kalem, berwibawa, karismatik. Jadi orang tuh kayak kalau dia ngobrol atau dia ngomong, dengerin, karena memang cara dia ngomong, cara dia berbicara itu bijak gitu. Tell me more about who's this person. Ada the Three of Cups. Kamu sama dia awalnya berteman. Ini ada yang ngopi bareng, ada yang hangout bareng. Cuman kebanyakan emang hangout at coffee shop kalau aku lihat sama teman-teman. Kalau dari energi Three of Cups sendiri, ini adalah sosok orang yang supel dalam berteman. Yang tadi aku bilang temannya tuh banyak. Cuman ada sisi dia tuh yang kayak walaupun temen nih, bukan teman-temannya tuh tahu boundaries juga, tahu batasan gitu, agar tidak membuat dia tidak nyaman. Aku nggak akan kulik-kulik gitu, teman-temannya kayak gitu. This person that meant to be with the people who watch this video. Orangnya cukup sabar, balik lagi. Cuman yang aku lihat di sini agak beda banget dari luarnya gitu. Luarnya very approachable ya. Dia adalah sosok orang yang welcoming, terbuka. Cuman untuk benar-benar tahu isi hatinya, isi kepalanya, dalamnya seperti apa, itu butuh waktu. Page of Cups. Jadi memang ya, dia tipe orang kalau cinta itu nempel banget. Dia kamu kemanapun dia ngintilin. Dia tipenya kayak gitu. Jadi ya tadi sisi inner child yang tersakiti ya,
kayak abandonment, kayak rasa ditinggalkan, dia tuh nggak mau ngerasain itu. Cuman yang aku lihat di sini, kesetiaan dia tuh luar biasa. Cuman jangan pernah terbuai ya. Kesetiaan sama possessiveness itu beda. Kesetiaan sama sebuah obsesi itu beda. Jadi ini harus tetap punya hubungan yang sehat. Dia tahu kok saat dia bertemu dirimu, dia tuh tahu, oke, kamu adalah sosok orang yang memang diperuntukkan untuk aku tahu itu. Dia punya pemahaman spiritual atau punya intuisi yang cukup kuat untuk bisa memvalidasi itu gitu. Entah dia praying, entah dia doa dan ada jawaban, jadi dari situ udah taunya lah gitu. Oke? Dia juga orang yang pintar untuk memahami ya pasangan. Jadi dia tuh bukan yang kayak selfish, egois yang kayak ya udah gitu kita berpasangan and then selesai. Enggak, dia tetap bisa berusaha gitu. Usaha aku tiap hari kayak gini ke kamu. Kamu mau apa, aku berusaha untuk mewujudkan itu, atau aku berusaha untuk gimana caranya hubungan ini terus-terus berkembang atau terus-terusan stabil. This person in love, jadi dia tuh suka banget jatuh cinta. Jadi dia yang mengusahakan untuk hubungannya seperti itu gitu. The spark is there, jadi percikan-percikan asmaranya masih tumbuh gitu. Dia yang berusaha untuk ngelakuin itu. So kita bakal lihat dari oracle cards. The Spirit Guide, Angel of Power, like I think it says, give permission and protection to set row. Oh, ini ada yang lip. People watch this video. Message for them. Ada playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Jadi belajar untuk banyak playingnya, banyak having funnya dalam hubungan ini. Kehidupan sudah berat, jangan diberatkan dengan ekspektasi dan diberatkan dengan tuntutan. Jadi belajar untuk banyak flirting, playful, dibawa bercanda, dibawa ringan hubungannya. Jangan diberatkan. Ada love yourself first. Your self-respect makes you romantically attractive. Dia sangat menghargai pasangannya dia. Jadi utamakan untuk mencintai diri kamu sendiri agar memang kamu terlihat lebih menarik. Okay? So aku bakal lihat dari sini mana ini. Okay. Ini adalah tambahan tentang fisik atau hal-hal lain sifatnya dia. Okay? Tell me about Spirit Guide, Angel of Power, like who is this person that truly meant to be with the people who watch this video? Tuh, ya, keempat, enam. Okay. Ada hard to love. Jadi awal-awal hubungan ini tipe hubungan yang tadi aku bilang, karena mungkin ekspektasi kamu tidak dipenuhi atau tidak terpenuhi. Ini agak sulit untuk terbuka di percintaan. Hard to love, dia agak sulit juga untuk dicintai. Aktif, orangnya sangat aktif. Ada hair, kamu bakalan ngeh atau bakalan menyadari rambutnya dia, styling rambutnya dia. Well groomed. Pertama, cara dia menata rambutnya itu rapih, cara dia untuk berpenampilan itu oke, cara dia pilih parfum juga. In any occasion, dia tau punya signature parfumnya sendiri. Cuman kayak ada beberapa saat kayak dia lagi olahraga parfumnya beda, atau dia lagi dinner atau lagi hangout parfumnya beda. Jadi wangi enak gitu.
let me hold you tight. Dia adalah orang yang suka physical touch. Dia tuh suka banget kayak dipeluk. Jadi kalau aku lihat itu datangnya tadi dari keinginan untuk memiliki yang luar biasa dan tidak ingin ditinggalkan. Jadi dia tuh pengen banget memelukmu dengan erat. Terus di sini ada nice teeth, giginya juga rapi. Tribe, dia sangat menjunjung tinggi soal adat istiadat. Yang kental adalah dari adat istiadatnya dia. Jadi dia punya adat istiadat tertentu. Text, dia prefer text. Dia suka banget text message. Dia suka banget yang tadi aku bilang gitu. Yang aku lihat di handphonenya tuh dia tuh kayak gini. Gak menghapus chat-chatan. Dia juga masih saving a lot of conversation kalau aku lihat. Cute, orangnya lucu. Ada luxury, dia terbiasa hidup di dalam luxury, terbiasa hidup di kemewahan. Ada shorty, ini bisa lebih pendek daripada kamu atau tingginya sama atau kamu yang lebih pendek daripada dia. Tapi ini juga kalau aku lihat rambutnya ya pendek. Tall, oke, ini jadi perbedaan tinggi. Kamu sama dia itu ada perbedaan tinggi yang signifikan. Ada dimple, dia punya lesung pipi. Oh, ada muscle, dia punya otot. Fancy, ini memvalidasi kalau dia biasa hidup di kehidupan yang luxury. Ada annoying, sedikit annoying orangnya. Brum-brum, kamu bakalan notice atau menyadari tentang kendaraannya dia. Berisik kendaraannya dia, entah ini motor, entah ini mobil. And then di sini silvery. Dia orang yang tahu adat istiadat dan punya kesopanan. Sopan banget. Bahkan ini ada yang kalau berhubungan sama entah ini satu atau dua orang ya, dia tuh bahasanya baku. Jadi lucu gitu cara ngomongnya, baku banget soal bahasanya. So kita bakalan lihat pesan-pesan dari Oracle Card. Message from Oracle Card for the people who watch this video. Ada Cupid Arrow. Have faith, love is coming, surprise invitation, or meeting hesitation. Pertama nanti ada yang akan mengundangmu, ngajak kamu jalan atau ngundang kamu ke suatu tempat. Percayalah akan cinta itu ada ya. Jadi harus punya faith, harus punya harapan. Cinta itu akan datang secara surprise untuk dirimu. Nanti ada sebuah pertemuan. Di sini ada Dragonfly, be light-hearted, finding out things coming to light, adapt, change, and heal. Pertama, yang belajar untuk playfulness, belajar untuk tidak memberati atau membebani hidup percintaanmu dengan ekspektasi dan beban-beban lainnya di bawah fun. Kamu akan tahu tentang sesuatu hal soal percintaan kamu yang ketutup akan terbuka dan kamu harus bisa beradaptasi untuk bisa melakukan sebuah perubahan. Jadi ini juga healing. Okay? Kita bakal lihat, aku mau pesan dari Spirit Guide. Okay? Terus Spirit Guide Angela Pamparo like nothing else. Message from Spirit Guide for the people who watch this video. Message about their love life. Ada Lord Ganesh, infinite abundance, obstacles are being removed, spiritual support and connection are increasing. Pertama, perluas jaringan koneksi, perluas jaringan pertemanan dan meminta sama yang di atas untuk bisa menghilangkan batasan-batasan antara kamu dan dia. Terus di sini ada infinite abundance. Kamu akan merasakan kemakmuran yang luar biasa saat kamu bertemu sama dia. Ada White Eagle, ancestor spirit, connect to your lineage, a family wound or pattern can be healed right now. Jadi ini ada yang harus kamu lakukan di keluarga kamu sendiri. Belajar untuk menyembuhkan trauma-trauma atau karma-karma keluarga. Terus memaafkan apa yang terjadi di keluargamu. Dan di sini aku ngelihatnya terkoneksi sama adat istiadatmu. Itu juga bisa ngebantu karena dia sangat appreciate ya
menghargai gitu loh hubungan keluarga. So kita bakal lihat the outcome of the situation. There's red guy, angel moral like Genesis. Tell me about the outcome of the situation. Ada the King of Swords, ada Two of Cups. Kalau outcomes obvious ya, dia akan memantaumu kemanapun kamu pergi. Kamu kemana kasih tau aku. Nggak apa-apa, aku maunya kamu clingy sama aku. Nggak apa-apa, aku maunya tuh kamu nempel sama aku. Dari Two of Cups ini menunjukkan keinginan dia memelukmu seperti ini. Two of Cups itu partnership, jadi kedepannya ada sebuah koneksi, sebuah ikatan yang akan terjalin. Dari King of Swords juga sebuah kepastian. Jadi dia benar-benar pasti datang ke kamu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. And then, kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, dibuatkan seperti ini secara personal. Jadi istilahnya kayak kamu nanya secara personal, tinggal linknya ada di bawah, klik aja di bawah, nomornya ada di bawah. Aku akan buatkan seperti ini, tapi khusus channelnya buat kamu gak dicampur-campur seperti ini. So, see you in the next reading. Bye!